Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa saling mengingatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Insyaallah semuanya itu akan menghantarkan kita pada satu kebahagiaan hidup, bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari segala nabi. Alhamdulillah dengan ajaran yang beliau bawa inilah akan menyelamatkan kita baik di dunia kini maupun di akhirat. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah meninggalkan waktu tahun 2022, tapi kita masuk kepada tahun 2023. Memang waktu itu adalah terus waktu sekarang, waktu yang lalu, sekarang dan akan datang. Itu selalu bergilir, ya. Maka di dalam Al-Quran itu Allah itu senantiasa bersumpah dengan waktu. Walail demi malam, wadduha demi duha. Artinya kalau demi malam itu malam itu tidak hanya untuk tidur, tapi ibadah. Duha kita gunakan untuk sholat duha. Demikian pula nahar demi siang. Itu istilah Allah bersumpah karena waktu itu sangat penting. Sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada bayi masih waktu kecil, dewasa, tua, meninggal. Itu waktu itu. Maka dari itu Quran juga menyebutkan, ada Quran menyebut ajal. Ajal itu sudah waktunya harus berangkat. Faijaja ajaluhum la takhirtan wala yastaqdim. Kalau ajal sudah tiba itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itu sewaktunya itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada tetap waktunya. Jangan dimaju-maju, jangan dimundurkan. Apalagi mundur jauh, belum waktunya sudah sholat. Tidak sah sholat. Harus tepat waktunya.
Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita itu betul-betul memperhatikan waktu. Maka dari itu, manusia itu oleh Allah diberi kekayaan yang banyak. Waktu digunakan untuk mengurus harta, habis. Waktu digunakan untuk memperkaya diri. Kalau diberi jabatan, waktu digunakan untuk kepentingan KKN. KKN itu adalah korupsi, nepotisme. Waktu digunakan. Diberi umur panjang, umur itu untuk menentang Allah. Sehingga ketika saat tiba faijaja ajalumnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ketika ajal menjemput itu tidak bisa dimaju dan tidak bisa dimundurkan. Karena tidak ada persiapan itu. Maka dari itu Al-Quran mengatakan waja'at sakratul maut. Dan semua pasti menghadapi sakratul maut itu, Pak. Sakit. Tapi menyesal sudah tidak ada gunanya. Maka di sini mari manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka Al-Quran dalam surat Al-Asr. Al-Asr itu waktu asar. Jadi waktu asar itu akan berakhir waktu siang. Maka Allah mengatakan wal asri demi masa, demi waktu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu rugi itu. Kalau kita umat Islam itu sekarang itu paling tidak 1 miliar. Dunia itu sekitar 8 miliar, 7 miliar itu mereka merugi semua. Rugi semua itu ya. 7 miliar itu semua. Yang beruntung hanya 1 miliar itu. Jadi orang yang beruntung itu adalah illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Iman itu adalah ikrar lisan, ucap lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, yakin dalam hati. Wa amalun bil arkan, dibuktikan amal perbuatan. Tapi hanya lisan diucapkan, yakin dalam hati, tidak pernah diamalkan, itu namanya kafir itu. Kafir. Yakin dalam hati, ucap dan lisan diamalkan, tidak ada contoh rasul, itu namanya bid'ah itu, menambah-nambahkan. Itu iman itu. Iman melahirkan amal soleh. Iman melahirkan ibadah yang khusyuk. Iman melahirkan akhlakul karim. Itu orang yang beruntung itu. Ya, orang yang beruntung itu. Yang kedua adalah saudara kaum muslimin, yaitu wa amil sholih, amal soleh. Amal soleh itu artinya amal yang baik. Kalau dalam agama kita ibadah itu ada 2. Namanya ibadah mahda, ghairu mahda. Ibadah mahda ini sholat fardu 5 kali sehari semalam. Kemudian haji, umroh, puasa, zakat mal. Zakat itu ibadah mahda. Tapi masih ada lagi ibadah ghairu mahda. Ya, silaturahmi ibadah. Bapak Ibu sekalian bekerja itu ibadah. Bapak Ibu sekalian bisnis ibadah. Maka semuanya itu harus diniatkan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ikhlas karena Allah. Ya. Hubungan teman ikhlas. Membantu teman ikhlas, itu ibadah itu. Itu masuk kategori amal soleh. Amal yang baik yang nanti kita akan mendapatkan di akhirat. Bukan Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ya. Kebaikan akan dibalasin kebaikan. Sedikit pun tidak ada. Jadi kalau amal soleh itu
Satu amal saleh 10 kebaikan. Satu dosa dibalas satu dosa. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha. Barang siapa datang membawa suatu amal saleh, maka Allah akan membalas 10 amal saleh. Itulah adilnya Allah. Kalau kita berbuat dosa, dosanya satu, ya berarti dibalas satu. Kalau kita ingin beramal saleh tapi belum kita amalkan, dapat pahala. Kalau kita ingin berbuat dosa, belum kita amalkan, tidak dicatat dosa. Itulah keadilan Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Pesan memesan, ya, nasihat menasihat itu harus yang benar itu. Jadi al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Allah. Jangan mencampur baur antara hak dan batil. Sekarang itu kan campur baur enggak karuan-karuan. Saya lihat di TV di mana di WA, bukan WA itu, YouTube itu ada. Udah baca Quran, mari ngonyak ini, baca Injil. Ini namanya mencampur baur antara hak dan batil itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur baur antara yang hak dan yang batil. Quran sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi agamamu. Walaupun itu tetangga, walaupun saudara, jangan dicampur baur antara yang hak dengan yang batil. Tapi Allah mengatakan, faman sya'fal yu'min, faman sya'fal yakfur. Sila kamu beriman, silakan untuk dirimu. Tapi kamu kafir, silakan kafir untuk dirimu. Kemudian yang keempat adalah watawasau bis sabar. Sabar itu adalah sikap jiwa dalam menghadapi sesuatu yang memang kita tidak senang. Contoh aja, corona itu 2 tahun Pak itu. Ya. Kalau kita nggak kuat bisa bunuh diri itu. Ekonomi nggak jalan, ya. Semua tidak jalan Pak. Tapi namanya orang beriman itu betul-betul diuji oleh Allah. Jadi Allah itu menguji kita itu. Wala nabluwannakum bisyai'in, sedikit sekali. Sungguh kami uji kalian itu hanya sedikit. Kenapa 2 tahun Pak? Hidup kita masih lebih lama kan? Coba dihitung itu. Keenakan hidup kita lebih lama atau kesusahan? Disitulah membutuhkan kita kesabaran. Kayak seperti sabarnya Nabi Ayub. Nabi Ayub 18 tahun sakit itu Pak. Istri yang minta didoakan. Ditanya, kira-kira kesenangan hidup itu lebih lama atau menderita? Kesenangan itu lebih lama daripada penderitaan, hanya 18 tahun. Jadi umat Islam salah satu sifat adalah sabar. Harus ditanam dalam diri kita masing-masing. Sabar dalam penderitaan. Sabar ketika kita sakit. Sabar dalam kemiskinan. Sabar mengajak orang Pak. Kita ini ustadz itu kalau mengajak orang kadang-kadang ada yang mau terima, ada yang jelek-jelekkan kita, ada yang fitnah kita. Tapi kuncinya sabar itu. Belum ada apa-apanya. Nabi itu luar biasa itu. Sampai dilempari, dihina, difitnah, dipukul oleh Abu Jahal. Tapi dalam rangka kebenaran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Sabar adalah merupakan kunci kebenaran. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pernah Ali bin Abi Thalib mengatakan, hari ini bapak-bapak, saudara-saudara tidak mendapat rezeki. Tapi hari ini waktu jangan sampai dilalaikan. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika istirahat, ketika makan, ya makan. Ketika ibadah, ibadah. Jangan dibuang-buang. Nabi mengatakan nikmani. Aksaratun maqbul. Manusia itu ada 2 nikmat, mereka itu lupa. Ada 2 nikmat mereka lupa. Pertama adalah sehat,
kedua adalah waktu. Ketika sehat, kita tidak memperhatikan. Ketika waktu dibuang begitu saja. Padahal waktu itu kalau orang Arab mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu adalah pedang, sebagai pedang menebang. Oleh karena itu ayat tadi saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang beriman, hai orang bertakwa. Dua kali Allah menyebutkan itu. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah semua itu menyiapkan diri untuk hari esok yang baik. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, mari ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Hasan bin Ali, cucu Nabi, seorang tokoh penyatu umat Islam. Dia mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Jadi ada peningkatan kualitas takwanya. Sholat sunnah ditingkatkan, baca Quran diperbanyak, zikir diperbanyak, sedekah diperbanyak. Kemudian mangkana yaumisa amsi, barang siapa keadaan hari ini lebih jelek atau sama hari kemarin, berarti dia termasuk maghbun, itu orang yang rugi. Kemudian terakhir, wa mangkana yaumi syarran min amsihi fahuwa marhum. Barang siapa keadaan hari itu sama saja, tidak ada peningkatan, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu mari masuk 2023 harus lebih baik. Sholat kita tingkatkan, sholat malam, puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, zikir sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyak, insya Allah semuanya itu menjadi amal soleh kita, dan itu milik kita, nanti kita akan petik di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.